Kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat 1 sampai ayat yang keempat, saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu. Amin, saudara. Saudara, kita melihat dalam pasal yang ke-24 menyinggung atau membahas tentang bagaimana lampu, ya saudaraku, di dalam bait Allah. Lampu yang harus dipasang dari pagi sampai petang katanya, ya. Dan kita melihat bagaimana ini harus terus continue ya. Tiap hari, ya, tidak ada alasan, tidak bisa ditolerir kalau sampai lampu ini padam, ya, saudara. Imam harus bertugas, bertanggung jawab untuk menyediakan lampu ini atau menyalakan lampu di dalam bait Allah. Dan kalau sudah membaca tadi bahwa lampu itu berasal bahan bakarnya dari minyak zaitun yang ditumbuk, yang tulen untuk lampu. Ini menarik buat kita, saudara, karena sesungguhnya ini menjadi sebuah pelajaran buat saya dan saudara. Kenapa? Karena seringkali kehidupan kita pengen jadi berkat, ya. Lampu bicara tentang sesuatu yang menerangi, yang bercahaya, jadi berkat, ya, buat sekitarnya. Nah, itulah fungsi lampu. Tetapi sekali lagi kembali kepada bagaimana lampu itu bisa menyala. Dan apa yang menyebabkan lampu itu bisa menyala? Itu yang menjadi penting buat kita lihat, ya. Karena seringkali kita cuma bicara tentang saya mau bercahaya, saya mau jadi berkat, saya mau jadi terang, ya, saya rindu hidup saya bisa menerangi orang-orang di sekitar saya. Tapi ternyata ini dulu yang kita harus lihat, ini dulu yang harus paham sama kita. Maksudnya kita sepaham dengan firman Tuhan, bahwa lampu itu bisa menyala ketika ada minyak. Dan minyak itu dihasilkan selalu, kalau saudara melihat, selalu dari hasil sebuah proses, ya. Minyak zaitun yang ditumbuk, kata. Minyak zaitun yang harus alami penumbukan, atau buah zaitun yang harus mengalami penumbukan dulu, penghancuran. Ketika ditumbuk, dihancurkan, barulah kemudian ini buah zaitun ini mengeluarkan minyak, dan minyak itulah yang dipakai. Sama seperti prosesnya seperti kelapa, ya saudaraku, minyak kelapa, ya. Saudara harus parut dulu kelapa, dihancurin dulu kelapa, ya. Dulu waktu saya kecil, Papa suka buat itu, saudara, ya. Buat doain orang minyak urapan, Papa bikin banyak, ya sudah. Diparut, lalu kemudian terus diproses, saudara, keluar minyak kelapa. Selalu prosesnya seperti itu yang saya lihat. Dan ada satu proses yang kita tidak bisa hilangkan. Untuk supaya lampu ini ada, maka dia butuh minyak. Dari mana itu minyak muncul? Gitu. Dari mana minyak ini dihasilkan? Dari sebuah proses penghancuran terlebih. Nah, ini yang kita nggak bisa terima. Cerita tentang penghancuran, tentang penumbukan, ya, kita nggak mau terima. Kita cuma bicara tentang minyak, ya. Jadi terang. Proses penghancurannya mana? Proses dihancurkannya mana? Karena tidak akan pernah muncul minyak, sudah. Kalau buah zaitun itu tetap utuh. Ya, ini yang nanti membedakan, ya, 10 anak darah. Kalau saudara membaca, ya, dalam Injil Matius, 10 anak darah, dan kemudian muncul dibedakan, saudara. Bukan tadinya udah dibedakan, enggak. Sikap mereka yang kemudian membedakan
ternyata yang 5 bodoh, yang 5 ya bisa jadi ini tadinya hopeng-hopengan semua nih sudah. Ya. Tapi kemudian terpisah mereka, ya saudara, jadi dua wanita, jadi 2 gadis yang 2 kelompok gadis yang terpisah, yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Dari mana bedanya? Dari masalah minyak. Saya percaya begini, saudara. Saya percaya begini. Orang tahu bahwa minyak itu dihasilkan dari minyak zaitun, dari buah zaitun. Tapi yang saya renungkan, ada gadis-gadis yang rajin numbuk buah zaitun. Ya, waktu dia lagi diam, lagi nggak ada aktivitas, yang dia lakukan apa? Dia ambil buah zaitun, dia tumbuk. Tapi ada gadis-gadis ya dalam kelompok 10 anak darah itu yang malas. Selalu prosesnya dari hasil penumbukan, dari hasil penghancuran. Dari yang utuh jadi tercerai-berai, dari yang utuh, dari yang bagus jadi hancur. Khotbahnya gampang, saudara. Tapi waktu saya dan saudara masuk dalam proses penghancuran itu, dia tidak gampang. Tapi minyak itu nggak bisa dihasilkan kalau selama buah zaitun itu utuh. Ini dulu, saudara, ya. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, ada pesan Tuhan buat saya dan saudara. Saya tidak tahu apa yang saya dan saudara kita alami hari-hari. Adakah proses-proses yang tidak menyenangkan? Adakah proses yang kita sedang alami adalah proses-proses seperti ini? Dan bersyukurlah kalau proses ini sedang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya minyak itu ada dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Minyak itu ada sehingga kehidupan kita tidak akan menjadi jemaat yang menjadi gadis yang bodoh, yang tidak memiliki cadangan minyak. Proses ini yang kita harus perhatikan. Proses ini yang nggak boleh ditolak. Proses ini yang nggak boleh dihilangkan. Karena kalau proses ini dihilangkan, maka minyak itu nggak ada. Kalau minyak itu nggak ada, lampu itu nggak nyala. Gitu. Ya kan, saudara? Kalau proses itu dihilangkan, ya proses apa? Proses penumbukan. Maka apa, saudara? Betul, kita masih punya buah zaitunnya, tapi minyak kita nggak punya. Kalau minyak kita nggak punya, apa, saudara? Maka terangkan. Sederhana sih kelihatan. Ya, anak SD juga ngerti masalah yang seperti ini. Kalau kita terangkan, ya ngerti. Tapi waktu kita harus masuk dalam proses ini, yang kebanyakan anak-anak Tuhan nggak ngerti. Yang anak-anak Tuhan banyak, ya, bahkan kita sendiri, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kadang-kadang suka. Ketika proses dihancurkan itu loh, saudara. Itu kata dihancurkan itu. Kadang kalau kita dihancurkan lewat kata-kata orang, ya kan? Kadang kalau kita dihancurkan lewat sikap orang, kadang kalau kita dihancurkan lewat masalah hidup. Saya alami dihancurkan lewat kata-kata orang, pendeta mata duitan, pendeta bajingan. Saya harus bilang, ini proses Tuhan buat saya, buat kita semua. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya nggak pernah ngejar-ngejar orang minta duit. Saya nggak pernah manfaatin orang, deket-deketin orang karena duit. Cek orang-orang kaya yang ada di sini. Ada nggak saya suka mampir-mampir? Jadi bilang pendeta bajingan. Saya juga waktu dengar itu, saya juga harus ngaca, benar nggak saya bajingan? Kadang-kadang betul saya bajingan, tapi sakit, saudara. Tapi ya sudah gitu.
Dan saya dapat firman ini pagi ini. Dan saya percaya firman ini juga buat setiap kita. Ada amin. Karena kadang-kadang kita sedang dihancurkan dapat kata-kata orang. Pedas, sakit. Biarlah itu menjadi sebuah proses penumbukan yang bisa menghasilkan minyak yang membuat kita jadi tambah terang. Ada amin, saudara. Mungkin itu lewat masalah, pergumulan hidup, lewat tekanan-tekanan yang kita alami di tengah-tengah rumah tangga kita. Semuanya Tuhan, semuanya Tuhan pakai supaya apa? Supaya jangan kita kehabisan minyak. Ada amin, saudara. Supaya jangan sampai kita menjadi satu saat kita sadar kita jadi jemaat orang percaya, gadis-gadis yang bodoh yang waktu Tuhan Yesus datang, saudara, mempelai laki-laki itu datang, padam. Waktu kita cari minyak udah nggak ada. Kita bilang sama orang, minta minyak, nggak bisa. Prosesnya, hukumnya nggak begitu. Aturan mainnya nggak pernah ada orang minta minyak. Minyak itu beli, makanya gadis-gadis bijaksana bilang begini, beli. Minyak itu mahal. Minyak itu harus dibeli. Ada amin, saudara. Minyak itu harus keluarin ongkos. Minyak itu harus mengeluarkan bayar. Ada sesuatu yang harus dibayar. Ada harga yang harus dikeluarkan. Harganya apa? Yaitu proses penghancuran hidup. Kita kalau kita cuma sedikit masalah, langsung ngeluh, hidup kayak gini bisa. Waktu kita nggak punya apa-apa, Tuhan tuh ada nggak sih? Enak baik Tuhan ada enggak? Apakah kehadiran Tuhan itu dinyatakan lewat dia harus tolong saudara? Saya lihat ada orang mabuk, saudara, ya. Ada orang dempet, saudara. Ada orang dempet. Dempetnya itu sudah mukanya itu sudah bukan jidat sama jidat, kan kalau ada orang jidat sama jidat, kepala sama kepala, ya, saudara. Ada orang dempet yang sudah pipi sama pipi. Pipinya nempel di sini. Cuma nggak tahu badannya juga mungkin nempel. Jadi kita itu sudah dempet. Ada kan dempet dada. Kita baru ngalamin yang namanya kesulitan hidup. Kita langsung tanya, ada Tuhan gak sih? Kekristenan itu harus masuk dalam proses. Maaf, saudara. Kekristenan itu harus masuk dalam proses. Termasuk saya. Enggak, saudara. Firman yang datang sama kita supaya kita menjadi orang-orang jemaat yang kuat dan berkemenangan. Ada amin, saudara. Karena itu kuncinya. Jadi jemaat Tuhan yang kuat dan berkemenangan dulu. Itu menjadi visi gereja kita. Saya dapat itu dari Tuhan, saudara. Saya itu bukan perancang, tidak. Saya itu bukan orang yang suka yang merancang, pemikir. Saya bukan orang pemikir. Saya itu bukan orang pemikir. Saya dapat itu dari Tuhan waktu saya berdoa. Saya cuma minta Tuhan visinya apa. Tuhan kasih sama saya. Menjadi jemaat Tuhan yang kuat dan berkemenangan. Menjadi jemaat yang diberkati untuk memberkati. Ada amin, saudara. Tapi kita nggak pernah menjadi jemaat yang diberkati. Kalau apa? Kalau kita nggak pernah menjadi jemaat yang kuat dan berkemenangan dulu. Nanti kalau kita kuat berkemenangan, kita bisa meraih berkat-berkat Tuhan. Ada amin, saudara. Kita bisa perang dalam hidup ini seperti orang-orang Israel menghadapi tembok Yeriko. Mereka kuat, berkemenangan. Akhirnya apa? Mereka bisa kalahkan kota Yeriko. Nah, di situ mereka bisa jarak, mereka bisa ambil banyak hal dari kota Yeriko. Kita nggak boleh lemah. Proses penghancuran yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan melemahkan sendi-sendi iman kita, tapi membuat kita semakin menjadi terang bagi banyak orang. Ada amin? Iya. Hebatnya prinsipnya begitu, saudara. Nggak bisa kita bicara tentang terang, nggak bisa kita bicara tentang jadi berkat. Kalau apa? Kalau proses dihancurkan, diremukkan, saudaraku. Boleh dibilang prosesnya ditiadakan sepertinya. Kenapa? Kan dari bentuk utuh jadi bentuk berantakan, bukan?
Kelapa yang utuh, bulat, bagus, saudaraku, ya, mesti diparut jadi serpian-serpian yang gak jelas. Jadi kayak sampah gitu. Kadang, saudara, ya, kadang ini yang susah dimengerti. Dan ketika pun kita sudah mengerti, belum tentu kita bisa masuk, bisa dengan legowo, dengan ucapan syukur kita melewati. Ini nggak gampang. Bahkan untuk saya sekalipun itu bukan sesuatu yang kita butuh pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan untuk menguatkan kita. Amin, saudaraku. Sehingga waktu kita melewati ini, saudaraku, kita bisa melewatinya tanpa cacat dan celah. Tolong kita bagi hari ini, saudara. Karena proses seperti ini mungkin sedang terjadi, mungkin sudah terjadi, atau mungkin akan terjadi. Mungkin akan terjadi ke depan. Tapi saya cuma bilang, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kalau proses itu sedang terjadi, sesungguhnya Tuhan lagi mau buat sudah semakin bercahaya. Ada amin, saudara. Hidupmu semakin menjadi terang bagi banyak orang. Itu aja, ya. Susah dimengerti, tetapi ini prinsip firman. Susah untuk bisa dipahami dengan akal manusia, tetapi inilah cara kerjanya Tuhan. Inilah rumusnya Tuhan. Bagaimana minyak itu, saudaraku, cahaya dalam bait Allah. Siapa itu bait Allah? Saya. Bait. Kalau mau ada terang keluar dari cahaya bait Allah. Bait Allah itu bukan bait Allah yang gelap, bukan bait Allah yang menyeramkan, bukan bait Allah yang nggak kelihatan apa-apa, tapi bait Allah yang ada terang di dalam. Maka harus ada lampu. Dan lampu itu dihasilkan dari apa? Itu yang tadi kita bahas. Dari satu proses penghancuran, dari hasil penumbukan, diremukan, benar-benar diremukan. Ya, kalau saudara remukin, kalau saudara parut kelapa, ya kita susah kalau bicara tentang zaitun ya, saudara. Ya. Tapi kalau kita parut kelapa, tuh saudara, buah zaitun kan kecil-kecil, ya. Segini-gini lah, ya kan. Itu kalau kita tumbuk di saudara zaitun, sampai nggak boleh ada yang gede-gede, ya kan? Yang gede-gede kita juga tumpuk, nggak akan kita sisain gitu, sampai hancur semua. Sama kayak waktu kelapa, saudara, ya. Kalau kelapa saya ingat waktu dulu saya suka bantu mama, ya, parut kelapa, saudara, kadang kalau sampai kebeleak gitu, kena. Zaman dulu kan saudara parutnya parut dewek, ya sudah. Sekarang mah udah langsung pakai mesin yang di pasar. Ya, nanti kalau ada yang kepletek tuh, maksudnya kecil, tetap aja kecil segini nih, ya, segini juga dipaksa ini diparut. Ya. Dedel kulitnya, eman-eman gitu, saudara. Ya kan, kita nggak biarin itu sudah sisa kecil gitu. Waduh, kayaknya memang harus halus semua. Prinsipnya seperti itu. Ya, Tuhan juga kadang-kadang masih menemukan perongkol mungkin pecahan yang masih gede gitu. Mungkin sampai Tuhan udah kita bilang begitu mungkin. Tuhan udah sih Tuhan, enggak, mesti sampai selesai, mesti sampai tuntas, mesti sampai hancur kabeh. Percayalah, saudara, percayalah. Terang itu masih muncul dalam hidup saya dan saudara. Membuat hidup kita semakin bercahaya. Ada amin, saudara. Hidup kita semakin bercahaya. Dan kita cahaya itu hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan saja. Bagian yang kedua, saudara, kalau kita melihat ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita baca. 10 sampai 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa
Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan. Ini pelajarannya banyak hal sebetulnya. Kalau saudara lihat, ini banyak hal tentang peranan orang tua, ya, tentang pernikahan, ya, saudara. Karena ada seorang Israel yang ayahnya orang Mesir, katanya. Waktu dia bertengkar sama sesama orang Israel, ini perempuan padahal. Lalu dia mengutuki Tuhan, ya, dia menghujat Tuhan. Urusannya apa? Ya, dia ditangkap karena dia menghujat nama Tuhan, karena Taurat mengatakan tidak boleh menghujat nama Tuhan. Ya. Lalu kemudian akhirnya vonis datang buat dia, orang Israel harus melontari dia dengan batu. Ini gadis dilempari dengan batu sampai mati. Banyak seperti saya katakan, ini bicara tentang peran orang tua, ya saudara, dalam pendidikan anak, pendidikan rohani anak, mengenal Tuhan. Ini juga bicara tentang pernikahan, ya, saudara. Bagaimana ini Mesir, ini apa? Orang Israel, suku Dan. Ya, tapi yang saya mau angkat pagi hari ini adalah bicara tentang mengutuk, saudara, atau menghujat nama Tuhan. Apa itu, ya saudara, menghujat? Menghujat itu mencela, ngejek. Ya, menghujat itu caci maki. Kalau sudah baca di KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, ini bukan ngarang-ngarangnya, saudara. Kita harus pakainya pakai standar, ya, pakai standar itu penerjemahan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan hujat itu, saudara, itu mencela, mencaci, memfitnah, itu cela, menghujat, saudara. Jadi si wanita ini ternyata, saya nggak ngerti kenapa, saudara, saya nggak ngerti. Tapi memang seringkali kalau kita lagi marah, saudara, suka kadang-kadang Tuhan dibawa-bawa, ya kan? Nah, itu yang dilakukan. Nah, akhirnya apa? Dia harus kena hukuman, dirajam di hukuman. Sepertinya hukuman ini sudah nggak ada. Sepertinya hukuman ini sudah nggak diterapkan. Sesungguhnya kalau kita lakukan, hukum itu masih terkena sama kita. Nggak boleh, ya. Kalau sampai kita lakukan, berani saya dan saudara lakukan, mencela nama Tuhan, menghujat nama Tuhan, mencaci Tuhan, karena kesusahan hidup kita, karena masalah hidup kita, karena kita dianiaya sama orang, kita menghujatnya Tuhan. Kenapa Tuhan? Dengan kata-kata yang ditambah-tambahin gitu, yang menyakiti hati Tuhan. Ingat, Allah kita itu Allah yang berdaulat, saudara. Hati dengan kata-kata kita terhadap Tuhan. Jangan sampai kita berdosa, maaf, saudara. Karena kita dalam tekanan hidup, lalu kemudian untuk kita bilang sesuatu sama Tuhan yang menyinggung hatinya Tuhan. Saya mau bilang, saya pernah sampaikan ini berkali-kali. Suatu saat waktu anak saya, istri saya mengandung yang kedua, saudara. Mika itu harusnya punya adik, saudara. Mika itu harusnya punya adik. Desember waktu setelah Natalan, ya, keluarga Bapak Rudi Yeti ajak saya sama pelayan musik kalau nggak salah, ya, untuk ke Jogja. Saya ajak istri saya bilang, ini lagi pendarahan, ya, ini lagi pendarahan, ada flag gitu, saudara. Ya udah, tinggal ya, saya pergi, saudaraku, belum satu malam, ya, baru nyampe. Jadi saya telepon, ini pendarahannya banyak, sampai dia lari sendiri ke Sumber Kasih, saudara. Sampai harus dirawat, masuk sendiri ke Sumber Kasih. Jadi saya minta izin, saya mesti pulang ya. Malam saya nggak nginep, saya langsung pulang, saudara. Dari Jogja naik kereta. Ya, saya cuma berdoa di situ di kereta, Tuhan, terserah Tuhan, apa yang Tuhan buat itu baik buat saya. Ya. Apa yang Tuhan buat, kalau Tuhan mau
izinkan ini kandungan tetap ada, puji Tuhan. Kalau enggak ya sudah. Yang namanya orang pendarahan katanya bisa keluron, itu proses keluron saudara, ya proses apa namanya gagal ya saudara. Saya datang ya, baru besok malamnya, baru malamnya dokter datang. Dokter periksa, saya sih apa namanya biasa-biasa aja hati saya, karena saya sudah persiapkan saudara. Ya, saya sudah bilang sama istri saya, sudah ya terserah Tuhan, saya bilang. Ya, iya. Nah, istri saya juga sudah bisa terima. Dan dokter bilang di USG kan saudara, USG, wah masih bagus gitu saudara, bagus, masih bagus banget, ya, udah bed rest ya bu, udah, nanti 1 bulan kontrol lagi. Aduh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Udah kami pulang sudah, ya, besoknya kami pulang, udah bed rest, saya yang beresin rumah, saya yang ambil minum, itu hampir 1 bulan saudara, agak kurusan waktu itu, ya. Agak kurusan, ya, sempat kurus kayak Sisil, sempat kurus. Ya. Oh saya jagi juga. Kalau istri saya mau ke WC juga saya tuntun, saya selalu cek, saya selalu tanya nih saudara, saya selalu, keluar darah nggak? Enggak, udah nggak keluar darah. 1 bulan, ya, aduh. Saya bilang, Mika ayo ikut yuk, mama mau ikut, mau lihat dede nggak? Ya lihat dede. Mika waktu itu masih kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, itu semua, 5 tahun. Kontrol, ya nggak ada apa-apa, ya, pikir aman-aman aja kan. Saya kontrol, ya, istri saya kontrol dia. Namun saya curiga sudah. Saya kan lihat di layar sudah. Saya lihat di layar. Waktu kontrol yang pertama itu, yang waktu istri saya pendarahan itu, kontrol ada titik kan, ada kayak gitu kan. Ini kok kayak nggak ada. Saya lihat nggak. Dokter periksa lagi lama ulang lagi. Ya dikasih apa itu gel begitu kan. Dengan santai dokter bilang, udah nggak ada tuh. Enak banget ngomongnya. Udah nggak ada tuh. Di sini saudara, ya, nyesek. Ya kalau Tuhan mau ambil kan yang lalu 1 bulan sudah, ya kan? Saya sudah tanya sama istri saya, ada nggak darah? Nggak ada. Ada nggak darah? Nah, kalau ada darah juga kan dia panik, ya ngomongin ditutupin ya kan? Kan kalau sudah itu sudah mau 2 bulan kan berapa gitu. Kan kalau keluar darah juga banyak keluar, pasti orang juga panik, orang juga pasti apa keliengan, orang keluar darah kan keliengan saudara, drop, ya kan? Di situ saudara tantangan buat saya. Di situ saya belajar tentang mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu nggak gampang. Saya keluar dengan saya diam. Saya cuma pengen satu hal waktu saya keluar dari rumah sakit, saya pengen teriak. Saya cuma pengen begini, saya cuma pengen teriak begini. Kenapa Tuhan? Gitu. Saya katuk mulut saya. Saya tahu nggak sopan kalau saya teriak begitu sama Tuhan. Nggak pantas. Saya diam di mobil, saya diam. Saya nggak tahu istri saya berbulan apa. Saya percaya dia juga terpukul ya sama namanya juga mama ya. Tapi saya nggak ngerti itu suruh. Waduh, waktu itu saya peperangan dalam hati saya. Sungguh, saya pulang, saya tiduran. Saya cuma diam, natap pulangnya. Saya juga pengen teriak. Saya pengen teriak. Kenapa? Saya cuma pengen teriak itu. Nggak ada yang lain. Sampai saya supaya saya nggak keluar kata-kata itu, saya sampai berserak darah Yesus, dalam Yesus. Supaya itu mulut dikunci. Saya cuma pengen teriak aja gitu. Makanya saya suka aneh kalau ada orang yang lancang gitu ngomong sama Tuhan. Saudara. Saya cuma pengen teriak, kenapa? Udah, teriak yang keras, panjang sampai nangis.
Tapi saya tahu itu nggak bagus, itu nggak berkenan sama Tuhan, nggak layak, nggak sopan. Saya bilang terima kasih dari hati dulu. Mulut nggak mampu, mulut nggak mampu Tuhan. Hati dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan Tuhan buat apa saja. Ya, terserah Tuhan. Itulah artinya kita menjadikan Tuhan dalam hidup kita. Kurios, penguasa, Allah yang berdaulat. Amin. Ya. Adakah kita sudah menjadikan Dia jadi Tuhan? Apa itu Tuhan? Tuhan itu bukan cuma sesembahan. Karena kalau kita jadikan Tuhan cuma Tuhan, maka ini juga bisa jadi Tuhan. Tuhan itu artinya kurios. Tuhan itu artinya pemilik. Tuhan itu artinya penguasa. Tuhan itu bukan sesembahan. Karena kalau bicara tentang Tuhan, kita bisa jadikan ini aset jadi Tuhan. Karena Dia bikin sejuk kita, maka kita bilang ini Tuhan. Nggak seperti itu. Tuhan itu pemilik, penguasa. Dia yang menentukan dari A sampai Z hidup saya dan saudara. Tapi percayalah sekali lagi, saya selalu tambahkan apa yang saya sampaikan. Tapi percayalah, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Ada amin, saudara? Artinya apa yang Dia kerjakan dari A sampai Z itu nggak pernah mencelakai hidup saya. Dalam 1 bulan itu saudara yang menanti untuk kontrol, saya mimpi Tuhan sudah kasih tahu saya. Saya dikasih cincin bagus, cincin ali-ali, ya, cincin batu. Ya. Saya dapat, saya senang sekali waktu itu. Saya senang sekali. Saya pakai sudah, bagus sekali. Ya. Laki berarti ya saudara, cincin laki sih. Laki-laki ya. Kalau saya pengen yang perempuan, makanya sampai popot tak angkat jadi anak perempuan saya. Anipot, belepot. Itu saya turunin tangan, cincinnya jatuh, gelundung masuk kolong. Saya cari nggak ketemu. Itu. Saya nggak suka mimpi-mimpi sih saudara, cuman ya itulah peringatan Tuhan mungkin yang ingetin saya. Tuhan tolong kita, ya, tetaplah dalam segala situasi kita mau bilang Dia baik buat saya dan saudara. Dia Allah yang selalu merancangkan yang terbaik buat saya dan saudara. Tidak ada kata-kata hujatan yang sampai kita keluarkan. Kata-kata tadi itu caci, celaan, fitnah. Ya, kita mencela tuh. Katanya mana janji? Yuduh, nggak boleh. Maaf, saudara ikut doa pagi. Ada firman yang tiap pagi saudara dengar. Dan biar firman itu menguasai hidup kita. Amin. Bukan cuma hati kita, tapi juga semua organ-organ kita, panca indera kita dikuasai sama kekuatan firman itu. Mari kita menyembah Tuhan.